Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, para siswa, pemirsa Kultum Jumat Pagi SMA Negeri 1 Jatinom. Sebelum kami sampaikan kultum pada pagi hari ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Bapak Rahayu, guru SMA Negeri 1 Jatinom, program MIPA Biologi. Marilah kultum pada pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'd. Marilah pada pagi hari ini, Jumat yang istimewa, kita menyatukan niat kita, menata hati kita, semata-mata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat ini insya Allah kita semua akan mendapatkan pahala darinya. Pemirsa, para siswa yang berbahagia, pada pagi hari ini perkenankan kami menyampaikan sedikit peringatan khususnya kepada diri saya dan para pemirsa, para siswa, pendengar Kultum SMA Negeri 1 Jatinom, bahwa di bulan yang penuh berkah ini dan di bulan-bulan yang lain, kita diwajibkan untuk selalu meningkatkan ibadah kita, amalan ibadah kita yang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amalan ibadah yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanjatkan doa kepadanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berdoalah pasti akan kukabulkan. Jadi jika kita sudah melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentang isi dari doa-doa itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan setiap doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bahwa jika kita rajin beribadah, berarti di dalam doa-doa kita itu akan dicatat sebagai pahala kebaikannya. Karena apa? Karena di situ kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini asti sebab lakum. Oleh karena itu, dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita akan mendapat dua kebaikan. Yang pertama adalah menjalankan firman Allah sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, keinginan kita yang kita cita-citakan mudah-mudahan
akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan para siswa yang berbahagia, untuk selanjutnya bahwa kita sebagai muslim tambahan ilmu ke setiap hariannya, doa-doa kita tentu saja memerlukan syarat agar di samping kita beribadah mendapat pahala, kita juga disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita bisa terkabulkan. Di antaranya bahwa selama kita berdoa memohon Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita masing-masing, kita diharapkan yang pertama bahwa kita diperintahkan untuk tidak memakan dan meminum barang yang haram. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita harus bersih dari barang atau makanan yang haram, dari keharaman barang atau perbuatan. Karena apa? Karena di situ ada barang yang karena sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dimakan atau dipakai. Haram yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan atau didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar doa-doa kita itu bisa diijabah, kita harus bisa membuat diri kita tidak menzalimi orang lain, menzalimi atau menganiaya orang lain. Zalim di sini bisa karena perbuatan juga, ya, dengan tangan kita, juga bisa dengan ucapan-ucapan kita. Ya, kalau yang sekarang terkenal itu dengan istilahnya membuli. Ya, karena apa? Karena yang demikian itu akan menyakitkan, ya, baik penyakit secara fisik maupun menyakitkan secara psikis. Kemudian di samping kita tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh memakan hal-hal yang haram, juga kita tidak diperkenankan untuk lalai terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai di sini hubungannya dengan ibadah-ibadah kita, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Oleh karena itu, para pemirsa dan para siswa semua, kita khususnya di bulan Ramadan ini diberi kemudahan iman, kemudahan kekuatan badan, tentu untuk beribadah lebih sregep atau lebih rajin. Sehingga apa? Sehingga tentu untuk meningkatkan agar doa-doa kita selalu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerajinan kita atau ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga menentukan, ya, terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa agar doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus selalu menyambung persaudaraan, ya, persaudaraan dengan teman, dengan keluarga, ya,
dengan saudara-saudara siapa saja. Harus kita selalu melakukan silaturahmi, ya, menjalin hubungan yang baik. Yang terakhir, agar doa-doa kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberi sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak boleh untuk memutus saudara kita dan tidak boleh kita tidak berbicara kepada saudara kita lebih dari 3 hari. Pemirsa dan para siswa yang saya banggakan, demikian dari kultum Jumat pagi. Pada intinya, marilah kita selalu berupaya agar apa? Agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas, seandainya doa kita belum diijabah, maka doa itu sudah menjalankan perintah Allah, insya Allah mendapatkan pahala. Kita mendapatkan berkah dari diri kita sendiri karena kita berdoa untuk diri kita, berdoa kepada untuk orang tua kita, bahkan berdoa pada seluruh saudara-saudara kita yang masih hidup di dunia ini maupun sudah meninggal mendahului kita. Cukup sekian kultum pada pagi hari ini. Barangkali ada manfaat, bisa dicatat dan diamalkan. Seandainya ada salahnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.